Perkenalkan, nama saya Riri Regita Indriani dari jurusan APHP kelas 11 APHP 2. Saya di sini akan membacakan khutbah yang berjudul Menjadi Makhluk yang Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan bertambahnya umur kita, mari kita manfaatkan umur kita ini untuk memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan prestasi ibadah kita perbaiki kualitas ibadah kita dan semaksimal mungkin. Kita berusaha agar seluruh ibadah yang kita laksanakan punya dampak atsar terhadap perbaikan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Hanya dengan cara demikianlah umur yang Allah berikan kepada kita akan punya makna, sekaligus menghantarkan kita kepada umat yang beruntung dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang penuh keberkahan ini, mari kita sejenak merenungkan surat At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Ayat di atas memberi gambaran akan kelebihan dari keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya. Kesempurnaan kita tidak hanya sebatas bentuk fisik kita, melainkan juga Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengkategorikan bahwa makhluk Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, makhluk yang mendapatkan akal tetapi tidak mendapatkan hawa nafsu, itulah para malaikat. Yang kedua, makhluk yang mendapatkan karunia nafsu tetapi tidak mendapatkan akal, itulah hewan. Yang ketiga, makhluk yang tidak mendapatkan akal dan tidak mendapatkan hawa nafsu, itulah kayu, batu, dan benda-benda mati lainnya. Yang keempat, makhluk yang mendapatkan akal dan mendapatkan hawa nafsu itu adalah manusia. Akal mempunyai potensi positif, ia akan mendorong siapa yang ditepatinya untuk senantiasa berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak baik. Sementara nafsu punya potensi buruk, ia akan memprovokasi siapa saja yang ditepatinya untuk cenderung melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa mempertimbangkan apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk, hak atau batil, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan pantas atau tidaknya, sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Karena ia hanya dianugerahi akal saja, pun juga sangat bisa dimaklumi kalau hewan melakukan sesuatu sesukanya tanpa mempertimbangkan baik buruk, sah atau batal, pantas atau tidak pantas, karena ia hanya diberi nafsu saja oleh Allah. Dengan demikian, kita berbeda dengan para malaikat yang hanya dikaruniai akal, berbeda dengan hewan yang hanya dikaruniai nafsu saja. Kita oleh Allah dianugerahi akal dan nafsu. Tugas kita adalah mengelola keduanya. Ketika akal dijadikan penuntun, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang ahsani takwim, sebagaimana surat At-Tin ayat keempat di atas. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafat maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kedua ayat di atas dapat diterjemahkan secara global bahwa orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dengan melakukan amal soleh dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya dengan menaati ajaran agama, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya untuk selama-lamanya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah anugerah Tuhan yang Maha Pemurah.
Sebaliknya, jika nafsu memegang kendali akan tunduk dengan nafsu, maka yang terjadi adalah manusia lebih jahat, lebih ganas, dan lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Makanya Allah menyebut pada surat At-Tin ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad daralna li jahannam katsira minal janni wal insi lahum qulubu la yaqahumna biha wa lahum a'nu la yubsiruna biha walahum adanna la yasma'una biha ulaika amiyahum aslu ulaika humal ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha dan berjuang agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak membiarkan diri kita menuruti kata dan keinginan hawa nafsu yang cenderung ingin berbuat yang tidak baik, senang berbuat dosa dan maksiat. Semoga Allah melindungi dan memberkati kita menjadi orang-orang yang ahsani taqwim, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.